Kitab Rut dan Esta bukan sekadar kisah sejarah tentang dua wanita luar biasa, tetapi adalah pantulan mendalam tentang kasih penebusan dan keberanian umat Tuhan di tengah krisis. Bagi umat sisa masa kini, kisah Rut mengingatkan kita bahwa walau dalam kehilangan dan kepahitan hidup, Tuhan sedang menyusun rencananya, rencana penebusan yang agung. Sementara itu, kisah Esta menegaskan bahwa di saat-saat paling genting, umat yang setia dipanggil untuk berdiri teguh dan memainkan peranan penting dalam rancangan penyelamatan ilahi. Kedua-duanya menyampaikan satu mesej kuat kepada umat sisa akhir zaman. Tuhan tidak melupakan umatnya dan setiap orang dipanggil untuk setia, berani, dan bersedia di dalam rencananya yang kudus. Halo, selamat kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan melalui segmen ringkasan pelajaran Alkitab. Dan melalui video kali ini saya akan mengungsikan ringkasan bagi pelajaran yang ke-11 dengan topik Rut dan Esta. Sebagai permulaan, mari kita baca ayat hafalan yang dipetik dari Esta pasal 5 ayat 2 yang berbunyi, apabila raja terlihat bahwa Ratu Esta berdiri di laman dalam, baginda perkenankannya lalu menghulurkan cokmar emas di tangannya kepada Esta. Esta pun mendekati lalu menyentuh ujung cokmar itu. Minggu ini kita meneroka kisah Rut dan Esta, dua wanita luar biasa yang melambangkan gereja Tuhan. Rut, janda yang kehilangan segalanya, menemui harapan melalui kasih Boas, gambaran kasih Kristus. Ester pula dipanggil menyelamatkan bangsanya dari pemusnahan. Melalui kisah mereka ini, Tuhan membuka pemahaman kita tentang nubuatan dan memperkukuhkan iman menjelang akhir zaman. Topik kita yang pertama ialah kebuluran di rumah roti. Dari Rut pasal 1 ayat 1 kita baca, maka bala kebuluran menimpa bumi Israel pada zaman pemerintahan hakim-hakim. Pada masa itu ada seorang lelaki dari Bethlehem di tanah Yehuda datang untuk menghuni di negeri Moab bersama-sama istri dan dua orang anak lelakinya. Kisah Rut tersulam indah sebagai satu perumpamaan agung tentang rancangan penebusan ilahi. Di Bethlehem yang bermaksud rumah roti, tiada roti tersedia akibat kebuluran. Maka Elimelek, suami Naomi dan keluarganya terpaksa meninggalkan tanah pusaka mereka hanya untuk menemui maut di negeri asing. Dosa telah mengubah anugerah Tuhan kepada manusia menjadi bumi yang dinaungi maut. Di Eden dahulu, makanan berlimpah dan hidup penuh damai sejahtera, namun karena kejatuhan manusia diusir dan terpaksa bekerja keras demi sesuap rezeki. Hingga kini dunia yang subur sekalipun ramai orang yang masih kelaparan. Namun pengharapan kekal ialah suatu hari penderitaan ini akan berakhir dan kehidupan kekal akan menggantikan segala duka. Topik kajian untuk hari Isnin ialah Rut dan Boas. Di dalam Rut 2 ayat 13 mengatakan, berkatalah pula Rut, saya telah dilayan dengan belas ihsan daripada Tuhan, karena Tuhan telah menenangkan hati saya serta bercakap dengan baik kepada saya, walaupun saya bukan salah seorang pekerja perempuan Tuhan. Naomi dan dua menantunya menjadi balu karena kematian suami mereka. Seorang tinggal di Moab, manakala seorang lagi, Rut, memutuskan untuk bersama Naomi. Ketika Naomi dan Rut pulang ke Bethlehem, Naomi memohon supaya dia dipanggil marah, lambang kepahitan hidup akibat dosa yang meragut sukacita insan. Namun di sebalik kepahitan itu, cahaya pengharapan bersinar. Tuhan tidak melupakan umatnya, malah menantikan saat untuk memulihkan kegembiraan mereka.
Demi kelangsungan hidup, Naomi melepaskan harta pusakanya, menurut adat Israel yang membenarkan penebusan oleh saudara mereka terdekat melalui perkawinan. Walau Boaz bukan yang pertama, Tuhan telah mengatur segalanya. Dalam kasih Boaz terhadap Rut, terserlahlah bayangan kasih Yesus, penebus kita yang sejati, yang membebaskan kita daripada dakwaan iblis dan membawa kita kepada keselamatan kekal. Topik kajian seterusnya ialah Boaz sebagai penebus. Di dalam Rut 4 ayat 4 mengatakan, ahli kerabat terdekat itu menjawab, jika demikian aku tidak dapat menebusnya supaya aku tidak menggugat harta pusakaku sendiri. Aku harap engkau menebus apa yang seharusnya kutebus itu karena aku tidak dapat menebusnya. Boaz menghadapi halangan dalam penebusannya karena ada kerabat lain yang lebih dekat dengan Naomi, melambangkan setan yang mendakwa memiliki hak atas dunia ini dan jiwa kita. Namun di pintu gerbang kota yang berupa tempat perbicaraan untuk menyelesaikan suatu pertikaian, setelah melalui proses hukum di hadapan para penatua, Boaz memperoleh hak penebusan. Demikian juga di hadapan alam semesta, Tuhan mengadakan penyiasatan, pemeriksaan ilahi, dan menentukan bahwa Yesus layak menebus kita. Penebusan itu tidak datang tanpa harga. Ia dibayar dengan darah Yesus yang mencurahkan kasih-Nya demi membebaskan kita dari kuasa kejahatan. Topik kedua terakhir dalam kajian kita minggu ini ialah Haman dan Syaitan. Dari Esta 3 ayat 13 kita baca, surat-surat itu dikirimkan ke seluruh wilayah kerajaan melalui para utusan pantas. Isinya ialah perintah untuk memusnahkan, membunuh, dan menghapuskan semua orang Yahudi sama sekali, daripada yang muda sampai yang tua, termasuk kanak-kanak dan kaum wanita, dalam satu hari, yaitu pada hari ke-13 pada bulan ke-12 bulan Adar, dan untuk merampas harta benda mereka. Mari kita bayangkan kitab Esta sebagai gambaran akhir zaman, dan Haman, lambang setan, telah menetapkan hukuman mati bagi sesiapa yang enggan tunduk menyembah kepadanya. Namun Esta melambangkan gereja yang setia, bertindak tepat pada waktunya. Mordekai, wakil umat sisa, enggan menyembah Haman. Lalu semua warga sebangsanya menjadi sasaran hukuman mati ini. Pada akhir zaman nanti, setan melalui kuasa politik dan agama yang bergabung akan menuntut ibadah palsu. Namun satu kumpulan kecil tetap setia menyembah Pencipta pada hari Sabatnya. Akhirnya mereka diselamatkan dan setan bersama para pengikutnya dimusnahkan. Akhir sekali kita membahas topik untuk saat seperti ini. Dari Esta 4 ayat 14 kita baca, jika pada saat ini engkau berdiam diri saja, maka kelegaan dan pembebasan bagi orang Yahudi akan datang daripada pihak lain, tetapi engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin untuk saat seperti inilah engkau telah mencapai kedudukan diraja dalam kerajaan itu. Esta, wanita pilihan Tuhan, berdiri teguh pada saat genting, sanggup mempertaruhkan nyawa demi menjalankan misi ilahi. Seperti Esta, gereja sisa kini, yaitu gereja Advent yang muncul selepas penganiayaan, kini dipanggil untuk setia dalam dunia yang mengingkari hukum Tuhan. Meskipun lemah dan tidak sempurna, gereja ini dipilih untuk berdiri teguh ketika dunia tunduk pada kuasa jahat. Seperti bangsa Yahudi yang dibebaskan dan merayakan perayaan Purim, umat Allah akan bersukacita dalam perayaan kekal di surga, kemenangan abadi bersama penebus. Saudara, ringkasan dari pena inspirasi adalah seperti berikut. Sejarah berulang apabila iblis menggunakan kuasa gereja yang telah jatuh untuk menindas umat yang setia
kepada sahabat sejati. Namun seperti zaman Mordekai, Tuhan akan menggagalkan segala tipu daya jahat jika umatnya percaya dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Tuhan akan membela dan menyelamatkan mereka di akhir zaman. Berikut 3 perkara sebagai kesimpulan dari ringkasan yang saya kongsikan. Pertama, penebusan melalui Yesus Kristus. Kisah Rut dan Boas menggambarkan rencana penebusan Tuhan. Boas sebagai penebus menggambarkan Yesus yang sanggup membayar harga untuk menyelamatkan umatnya. Walaupun ada tuntutan dari kerabat terdekat, yaitu melambangkan setan, Yesus telah memperoleh hak penebusan melalui pengorbanannya di kayu salib. Kedua, pertentangan besar antara kebenaran dan kejahatan. Sejarah berulang seperti Haman melawan umat Tuhan. Setan akan menggunakan kuasa politik dan agama bergabung untuk memaksa penyembahan palsu. Gereja yang setia, gereja Advent, gereja sisa akan menghadapi penganiayaan karena tetap mematuhi hukum Tuhan, khususnya hari Sabat. Ketiga, umat Tuhan dipanggil untuk bertindak dalam waktu krisis. Seperti Esther dipanggil untuk saat seperti ini. Umat Tuhan hari ini juga dipanggil untuk setia dalam masa krisis rohani. Walaupun dunia melawan kebenaran, Tuhan akan membelah dan menyelamatkan umatnya, membawa mereka kepada perayaan kekal di surga. Sekian ringkasan pelajaran Alkitab untuk kajian minggu ini. Saya harap Anda telah mendapati maklumat yang dikongsikan melalui video ini sangat berinformatif dan membantu. Pastikan Anda tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan datang nanti. Dan jika Anda ada pertanyaan atau pandangan yang ingin dikongsikan, sila luangkan masa untuk meninggalkan komen di bagian komen di bawah ini atau hantarkan ke nomor yang tertera. Terima kasih karena menonton dan jumpa lagi di video akan datang hanya di Wahyu Pengharapan. Tuhan memberkati Anda.